Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Iksan Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Resiko Eksekutif, Koneksi Politik, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Materi pembahasan untuk presentasi kali ini sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan. Masalah penelitian. Yang pertama, gap atau perbedaan penelitian yang disebabkan oleh periode penelitian yang berbeda dan beberapa variabel yang berbeda pada penelitian sebelumnya. Yang kedua, pertumbuhan pada sektor konstruksi dan real estate yang tidak diiringi dengan penerimaan pajak di sektor tersebut, di mana sektor konstruksi dan real estate berkembang pesat, namun penerimaan pajaknya tidak sebanding dengan pertumbuhan pada sektor tersebut, dikarenakan masih adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Lanjut ke fenomena. Dikutip dari laman Bursa Efek Indonesia, terjadi penurunan penerimaan perpajakan dari sektor konstruksi dan real estate akibat COVID-19 sebesar 4,81%. Hal ini dikarenakan penurunan kegiatan konstruksi dan properti di masa pandemi yang menyebabkan tekanan pada sektor tersebut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, koneksi politik, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya, motivasi. Berdasarkan fenomena dan masalah yang telah diuraikan, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, Koneksi Politik, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Masuk rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? Yang kedua, apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? Yang ketiga, apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? Yang keempat, apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? Yang kelima, apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? Bab 2. Tinjauan pustaka. Ada 3 grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, agensi teori, yang kedua, teori kepatuhan, dan yang ketiga, theory of planned behavior. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependent, yaitu penghindaran pajak perusahaan, dan 5 variabel independen. Yang pertama, kompensasi eksekutif, yang kedua, kepemilikan saham eksekutif, yang ketiga, preferensi resiko eksekutif, yang keempat, koneksi politik, dan yang kelima, karakteristik eksekutif. Kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, kerangka pemikiran yang menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut. Bab 3. Metode penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate, and building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, di mana sampel akan dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Definisi variabel dependent, yaitu penghindaran pajak perusahaan dalam penelitian ini dihitung menggunakan GAAP ETR. Untuk variabel independen, yang pertama, kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama 1 tahun. Yang kedua, kepemilikan saham eksekutif. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur kepemilikan saham eksekutif yaitu presentasi jumlah saham yang dimiliki eksekutif terhadap jumlah saham beredar.
Yang ketiga, preferensi resiko eksekutif. Preferensi resiko eksekutif diukur dengan menggunakan rumus RISK. Yang keempat, koneksi politik. Koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy. Dan yang kelima, karakteristik eksekutif. Karakteristik eksekutif diukur dengan menggunakan standar deviasi dari earning before income tax, depreciation and amortization, dibagi jumlah aset perusahaan. Teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji multikolonialitas menggunakan varian invasi, factor, dan tolerance. Sedangkan heterokedastisitas menggunakan uji Gletser dan uji autokolerasi menggunakan uji Durbin-Watson. Yang kedua, analisis regresi nilai berganda. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi nilai berganda karena variabel independen lebih dari satu. 3. Uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji statistik T, digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bernilai konstan. Yang kedua, uji statistik F. Menurut Ghazali, uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Uji kelayakan model dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi atau uji R2. Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.